إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YBTEDU rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan belajar kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadharimah dalam pembahasan zakah. Ya, ada beberapa faedah yang perlu kita tuliskan di Busra Al-Karim. Yang pertama, ketika atau sebelumnya ketika sudah terpenuhi 5 syarat yang telah disebutkan, maka wajib zakat pada harta baik itu ain, fisik atau dain yang terhutang. Kemudian berkenaan dengan zakatnya anak kecil dan orang gila, dia dihajar mahjur. Maka siapa yang dikhitab, yang diseru untuk mengeluarkannya sedangkan ini masih kecil atau gila, tidak paham, maka adalah wali. Wal mukhatab bi ikhrajiha zakat min malil mahjur alaih adalah al wali. Al mukhatab bi ikhrajiha min malil mahjur alaih adalah al-wali. Al-wali alladzi ya'taqidu wujubaha bimalil maula alaihi, yang dia meyakini kewajiban zakat pada yang menjadi perwaliannya anak atau anak kecil belum balik ataupun orang gila, dan dia nanti tidak boleh menunda pembayaran zakatnya. Maka dia kalau menunda bermaksiat, wayaksi bi ta'khiriha, wayaksi dia bermaksiat bi ta'khiriha. Seandainya wali ini menunda pembayaran zakat, maka dia dosa, bermaksiat, boleh tunda. Demikian pula seandainya si wali tidak mengeluarkan zakatnya, ini dosa juga, walinya tidak mengeluarkan harta tersebut. Itu walau lam yukhrijha al wali al mu'taqid lil wujubi asima. Jika kalau wali ini tidak mengeluarkan zakat dari yang menjadi perwaliannya anak kecil yang belum balik atau orang gila, maka asima dia dosa. Dan kemudian orang yang menjadi perwaliannya nanti ketika sudah balik wajib mengeluarkan. Meskipun yang mahjur alaih ini anak kecil yang belum balik atau orang gila nanti mazhabnya Hanafi. Hanafi berpendapat, Hanafiyah tidak wajib zakat bagi anak kecil belum balik atau orang gila, jadi enggak mukallaf. Tapi yang menjadi patokan adalah i'tiqad, keyakinan atau mazhab dari walinya. Al-ibrah itu
dengan akidah atau keyakinan mazhab dari wali. Makanya disebutkan si wali ini dianggap bermaksiat dengan menunda pembayaran zakat untuk perwaliannya. Meskipun yang di perwaliannya ini adalah Hanafi gitu. Karena yang menjadi patokan adalah i'tiqad, keyakinan atau mazhab dari si walinya. Kemudian apakah hutang itu menghalangi kewajiban zakat? Di sini tidak. Wala yamna'u dain wujuba zakah wa in hujira bihi. La yamna'u dain wujuba zakah. Jadi hutang itu tidak menghalangi kewajiban zakat. Kalau dia sudah memiliki uang, sudah dana, sudah nisab 1 tahun, meskipun dihutang itu tidak menghalangi, ya. Meskipun dia berhutang, meskipun dia berhutang tidak menghalangi. Misalnya dia sudah punya dana ini, misalnya kalau uang ini nisabnya ikut emas, ya, taruhlah sekarang 140 juta misalnya. Ya, dia punya uang 140 juta nisab selama 1 haul, 1 tahun Qamariyah Hijriyah. Tapi kan dia punya utang juga, utangnya 50 juta misalnya. Maka ini tetap wajib, jadi nggak mengurangi. Makanya di sini disebutkan la yamna'u adain wujubha, utang tidak menghalangi kewajiban zakat. Ini dalam mazhab pendapat yang kuat demikian. Kalau kemudian di sini disebutkan wakila, ada yang berpendapat yamna'u, ada pendapat lain lemah, yamna'u wujubha mutlaqo. Maksudnya hutang menghalangi wajiban zakat secara mutlak. Ya. Kemudian bagaimana kalau berkumpul antara kewajiban zakat ataupun yang lain yang merupakan hak Allah seperti haji, kafarah, bagaimana ini? Dan ada juga nanti hutang dengan manusia dalam tanggungan orang yang sudah meninggal dunia kemudian meninggalkan harta warisan. Ya, maka disebutkan di sini walau ijtama'a zakatun aw ghairuha min hukillah kahajin, seperti haji, ya, atau lagi misalnya kafaratin watain, dan dengan adanya hutang adami pada satu harta peninggalan di tarikah, harta peninggalan atau warisan. Nah, ini bagaimana? Jadi mana yang didahulukan? Dia ada punya hutang zakat belum bayar, atau dia punya kafaroh atau haji, ini hak Allah. Tapi di sisi lain si mayit juga punya apa? Punya hutang pada manusia. Mana yang didulukan? Di sini ada wadaqat dulu, ya, wadaqat anhuma. Tarikahnya enggak cukup, ya. Wadaqat anhuma. Tidak cukup, ya. Jadi harta peninggalan enggak cukup kalau untuk membayar zakat, kemudian ada kafarah misalnya, kemudian bayar hutang manusia, enggak cukup. Maka di sini disebutkan didahulukan, ya, hak Allah Ta'ala.
Kemudian quddima haqqullah. Nah, ini jawab syarat, jawabnya ya, jawab ini, maka quddima haqqullah, didahulukan hak Allah ya. Jadi zakat dulu baru hutang. Dan kalau di bab waris disebutkan hutang ini hutang yang normal, yang mursal ya. Tapi kalau hutang yang ada kaitannya terkait dengan fisik harta si mayit, maka itu didahulukan. Misalnya ada gadai, hutang yang misalnya ada gadainya, maka itu didahulukan. Tapi hutang secara umum maka lebih diunggulkan zakat atau yang lain yang merupakan apa? Hak Allah. Ya. Kemudian di sini juga disebutkan walau ijtama'at zakatun wa ghairuha min huqillahi ta'ala istawaya malam tata'alaq zakat bi ainil mal bi an baqiya nisab wa ila udimat. Nah, sekarang kalau sama-sama Allah dikatakan di sini sama statusnya ya. Sama. Law ijtama'at zakatun wa ghairuha min hukillah. Maka istawaya. Istawaya. Maka sama. Zakat dengan kafarah dan yang lainnya hak Allah sama. Selama zakat ini tidak terkait langsung dengan fisik harta dari si orang tersebut. Ya, jadi masih nisab harta itu dan masih ada, maka itu didahulukan kalau sampai kemudian terkait dengan harta langsung. Dan keluar dengan kata-kata tarikah tadi, nah, di situ ada harta peninggalan. Kalau untuk hartanya orang hidup, ya, hartanya orang hidup dan doko tidak mencukupi, ada tanggungan zakat, ada tanggungan hutang manusia ya. Maka kalau ini diutamakan, didahulukan zakat secara jazman tanpa ada khilaf. Kemudian nanti ada harta-harta apa saja yang wajib dizakati, insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.